Begitu Qin Chen pergi, mata Kaisar Yuming langsung tertuju pada Wan Gumingzu. Kaisar Agung, ucap Wan Gumingzu merasa lemah di hatinya, dan berpura-pura tenang dan berkata kepada orang lain di sekitarnya, semua orang harus pergi sekarang. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Kaisar Agung, dan saya akan kembali untuk membimbingmu dalam latihanmu. Leluhur hantu Gargoyle dan yang lainnya segera pergi setelah mendengar ini. Begitu mereka pergi, leluhur Wan Guming tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan berlari ke Kaisar Yuming. Kaisar, tolong dengarkan penjelasan saya. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Kalian bisa melakukannya. Sekarang kalian bisa mengatur tugas untukku. Ucap Kaisar Yuming berkata sambil mencibir. Bukan itu masalahnya, Kaisar Agung, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Ucap Wan Gumingzu memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu melakukannya dengan baik untukku? Ucap Kaisar Yuming mencibir. Wan Gumingzu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Agung, saya ingat ketika Anda mengikuti Tuan Muda Chen, Anda mungkin melihat betapa luar biasa Tuan Muda Chen. Anda ingin mengubah hidup Anda dan ingin mengambil langkah lebih jauh. Saya pikir bawahan Anda benar bukan? Kaisar Yuming memandangnya tanpa berkomentar. Visi Kaisar memang luar biasa. Jika Anda tidak membuka mulut, bawahan ini akan dibunuh oleh Tuan Chen di alam semesta asli. Bagaimana bawahan ini bisa berada di sini hari ini? Ucap leluhur Wan Guming berkata dengan berani, dan hari ini, setelah mengikuti Tuan Chen, bawahan ini benar-benar memahami betapa luar biasa Tuan Chen. Tidak hanya bakat dan ketampanannya yang tak tertandingi, tetapi dia juga memiliki banyak petualangan dan karisma. Hanya dalam beberapa hari ini, Tuan Chen telah menjadi seorang pemimpin. Dia tidak hanya menaklukkan Kaisar Simei, dia juga diakui oleh kekuatan besar Laut Mati dan menganugerahkan harta kepada Tuan Muda Chen. Dan orang itu dikatakan sebagai seseorang yang bisa melawan dewa dunia bawah. Wajah Kaisar Yuming berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Dewa Nisa dengan matanya sendiri, dia tahu dari jantung luar angkasa dan pedang ilahi pembunuh terbalik, bahwa pihak lain pasti jauh melampaui dirinya dan telah memulai jalan itu. Tetapi bagaimana dengan Anda akhir-akhir ini, Tuanku? Anda menghabiskan sepanjang hari tidur di dunia kecil Tuan Chen, menikmati manfaat dari Tuan Chen, tetapi tidak berusaha apapun. Pikirkanlah, jika Anda seorang pemimpin, apakah Anda menginginkan seorang bawahan seperti itu? Ucap Wan Gumingzu dengan suara yang dalam. Siapa bilang Kaisar ini adalah bawahan Qin Chen? Saya hanya mengikutinya dan mendapatkan apa yang kami butuhkan. Kami adalah hubungan kerja sama. Ucap Kaisar Yuming dengan bangga. Leluhur tulang segudang tercengang. Apa? Kemitraan. Lihat apa yang dapat Anda lakukan. Jika Anda memiliki hubungan kooperatif, apakah Anda harus rendah hati? Memukuli pekerja berarti memukuli pekerja, tidaklah memalukan untuk mengatakannya. Wan Gumingzu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya sama sekali, dan dia berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, Anda benar, Anda dan Tuan Chen berada dalam hubungan kerja sama, tetapi ini tidak dapat menutupi kinerja Anda, makan dan minum di sekitar Tuan Chen. Anda tahu, Tuan Chen telah menyerap 2 sumber kasiar agung dari 4 kaisar agung ke dalam diri Anda. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan kepeduliannya terhadap Anda. Tetapi bisakah Anda menyerapnya dengan pikiran tenang? Lihatlah itu. Kaisar Simei mengikuti Tuan Muda Chen, dia bersikap patuh dan bijaksana, melakukan apapun yang diperintahkan Tuan Chen padanya. Hati Kaisar Yuming memadat, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek ketika dia memikirkan bagaimana Kaisar Simei mengambil tindakan sesuka hati. Meskipun Kaisar Simei tidak sebaik dia dalam berkultivasi, dia lebih menarik darinya, dan dia juga berperilaku baik dan bijaksana. Jika terus seperti ini, statusnya dengan Qin Chen mungkin akan. Wan Gumingzu diam-diam menatap wajah Kaisar Simei, Tuan, Anda pasti sudah memikirkannya bukan? Karena saya melihat ini, saya sengaja memberi Anda tugas di depan Tuan Muda Chen. Selanjutnya, ucap Wan Gumingzu berbisik, para penguasa daerah terlarang ini semuanya berada di bawah komando Tuan Muda Chen di Laut Mati. Misalnya, leluhur iblis darah dan serangga hantu pemakan jiwa, mereka sangat berbakat. Setelah menggabungkan yin dan yang, mereka sudah dengan cepat memasuki alam Kaisar Semu, dan sekarang mereka mengikuti Tuan Muda Chen seperti seekor naga memasuki laut, dan mereka pasti akan menjadi orang yang makmur.
Jika Anda, tuanku, dapat memberi mereka bimbingan sekarang, maka Anda akan menjadi guru mereka. Apa pepatah di dunia ini? Sekali menjadi guru, tetap menjadi ayah. Dengan kata lain, Anda akan menjadi ayah kandung mereka ketika Anda tua, dan mereka akan tinggal bersama Anda di dunia ini. Dengan semakin sedikitnya orang di sekitar Anda, tuanku, posisi Anda akan simen gunung. Sangat disayangkan bawahan ini sudah begitu perhatian pada Anda, namun Anda masih berbuat salah pada bawahan ini. Saat dia berbicara, Wan Gumingzu meneteskan air mata. Wan Gu, kamu tidak jahat. Ucap Kaisar Yuming menghela nafas dan menepuk bahu leluhur Wan Guming, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Wan Gumingzu buru-buru berkata, Tuan, apa yang Anda katakan adalah apa yang harus dilakukan bawahan Ino. Saya tidak ingin memberi penghargaan atas niat baik Anda. Saya hanya ingin membalas 10.000 bantuan yang Anda berikan kepada saya. Itu saja. Saya benar-benar puas. Suara Wan Gumingzu tercekat oleh isak tangis. Kaisar Yuming mengangguk dan berkata, silakan panggil mereka semua. Saya pribadi akan mengajari mereka sekarang. Ya, bawahan ini akan segera pergi. Sosok Wan Gumingzu melintas dan dia segera memberitahu yang lain untuk pergi. Orang ini, melihat sosok leluhur Wan Guming yang akan pergi, Kaisar Yuming terdiam. Dengan iknya, bagaimana dia bisa ditipu oleh leluhur Wan Guming? Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apa yang dikatakan Wan Gu sebelumnya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Nak Qin Chen, kamu telah meningkat begitu cepat sehingga kamu benar-benar diakui oleh penguasa agung Laut Mati. Jika aku tidak bekerja keras, aku mungkin benar-benar akan disusul oleh orang lain. Gumam Kaisar Yuming merasakan tekanan yang kuat di dalam hatinya, tetapi dia tahu betul bahwa masih ada seorang kaisar kuno di alam semesta asli. Anda harus memanfaatkan peluang itu sendiri. Segera, penguasa banyak area terlarang tiba satu demi satu, dan Kaisar Yuming mulai memberikan instruksi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pengetahuan, kekuatan, dan identitasnya, praktik para penguasa area terlarang ini hanyalah sebuah pukulan yang mengurangi dimensi. Banyak masalah yang mereka temui selama latihan tidak dapat diselesaikan. Di mata Kaisar Yuming, itu seperti makan. Sesederhana makan dan minum air. Dan penguasa dari area terlarang ini juga mengajukan pertanyaan satu demi satu, tidak ingin melewatkan apapun. Lagi pula, memiliki orang yang begitu kuat dari 4 Kaisar Agung menjelaskan kepada mereka kebingungan dalam perjalanan menuju latihan, itu lebih berguna daripada mereka berada dalam pengasingan selama beberapa zaman. Selama penjelasannya, Kaisar Yuming hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat beberapa penguasa area terlarang ini. Wan Gu benar sebelumnya, beberapa penguasa area terlarang ini sangat berbakat. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi kaisar besar di masa depan. Saat itu, orang-orang ini diasingkan ke sangkar Laut Mati hanya karena mereka menyinggung 4 kaisar agung dan kaisar kuat lainnya di dunia bawah, dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat mereka. Tentu saja, Kaisar Yuming tahu betul bahwa jika dia ingin benar-benar menjadi seorang kaisar, bakat hanya akan berperan sebagian, dan itu tidak akan menjadi bagian terbesar. Yang lebih penting adalah sumber daya, peluang, keberuntungan dan hal-hal lain. Orang-orang ini tidak memiliki hal-hal ini sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk mengikuti Qin Chen sekarang. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuming segera mengajar dengan lebih giat. Kaisar Agung jarang terjadi, dan bahkan 4 Kaisar Agung pun tidak mudah untuk dikembangkan. Jika mereka dapat mengajar beberapa kaisar besar di masa depan dan menyebarkan berita, maka mereka akan memiliki wajah yang cerah. Dan ketika Kaisar Yuming sedang mengajar penguasa banyak area terlarang, Qin Chen telah sampai di tempat Chen Sisi dan yang lainnya berada. Sao Chen melihat Qin Chen datang, Sisi dan yang lainnya bergegas maju dan melemparkan diri ke pelukan Qin Chen. Beberapa orang menangis, mereka sangat khawatir ketika Qin Chen bertarung sebelumnya, tetapi mereka hanya bisa duduk di dunia kekacauan demi Qin Chen dan tidak bisa keluar untuk membunuh musuh. Tidak apa-apa, ucap Qin Chen memeluk beberapa orang dan berkata dengan lembut. Gadis-gadis itu mengangkat kepala dan menatap Qin Chen dengan air mata berlinang. Chen, kamu pasti lelah karena bertengkar tadi. Masuk dan bersantai. Karena itu, para wanita itu menarik Qin Chen ke dalam kamar. Segera, suara menggoda datang dari ruangan itu. Tenang saja, santai saja. Pada saat yang sama, seruan mendesak Qin Chen juga keluar.
Setelah sekian lama, Qin Chen berpegangan pada kusen pintu dan berjalan keluar. Sebelum dia bisa meninggalkan ruangan, dia ditarik masuk lagi. Rumah itu terus berguncang. Saya tidak tahu berapa kali saya bolak-balik, tetapi ketika Qin Chen akhirnya keluar, tubuhnya sedikit gemetar, dia bahkan lebih lelah daripada melawan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Tidak, ayo istirahat dulu. Melihat para wanita berjalan keluar, Qin Chen menjadi pucat dan melambaikan tangannya berulang kali. Setelah beberapa saat, Qin Chen sedang berbaring di sofa di depan pintu, dengan gadis-gadis menempel di dadanya, menikmati momen hangat. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dunia kekacauan sedikit berguncang, seolah-olah telah menyentuh sesuatu. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, meninggalkan retakan kekosongan. Segera, dia sedikit mengernyit. Jika Anda meninggalkan retakan kekosongan begitu saja, dunia kekacauan tidak akan terguncang seperti ini, Anda seharusnya menyentuh sesuatu. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung berdiri. Chen, ada apa? Ucap Qiansu dan yang lainnya memandang Qin Chen. Tidak apa-apa, seharusnya dunia kekacauan telah meninggalkan retakan kekosongan. Aku harus keluar dan melihatnya. Ucap Qin Chen tersenyum dan memandang wanita itu dengan lembut. Para wanita dengan cepat berdiri dan memandang Qin Chen dengan sedikit keengganan. Betapa enggannya mereka membiarkan Qin Chen pergi, tetapi mereka juga tahu bahwa Qin Chen memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Laki-laki mereka berjuang untuk mereka, jadi bagaimana mereka bisa menahan laki-laki mereka? Chen, berhati-hatilah, ucap Qiansu dan yang lainnya berkata dengan lembut, kami akan menunggumu kembali dan membiarkanmu bersantai. Berbicara tentang ini, Qiansu dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dengan malu-malu, pipi mereka langsung memerah, seperti apel matang. Wajah Qin Chen baik-baik saja pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, kakinya tiba-tiba menjadi lemah dan dia hampir terhuyung. Ahem, Sisi, tunggu sebentar. Kita telah meninggalkan Laut Mati dan pasti akan bergegas ke Laut Bencana Abadi Permaisuri Ming Yue secepatnya. Saat itu, lukamu akan sembuh. Ucap Qin Chen membelai wajah Sisi yang tanpa cacat dan halus dan berkata dengan lembut. Sisi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan kekaguman di matanya yang jernih, dengan sedikit perhatian jauh di dalam hatinya. Saya pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan menghilang seketika. Begitu Qin Chen pergi, Sisi tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan kemudian pingsan. Sisi, ucap Qiansu, Ruyu, dan Waner buru-buru melangkah maju dan mendukungnya, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Aku baik-baik saja, ucap Sisi tersenyum tipis, dan darah merah dari sudut mulutnya jatuh ke wajah pucatnya. Sisi, kenapa kamu tidak memberitahu Chen tentang cederamu? Ucap Qiansu dan yang lainnya berkata dengan berlinang air mata. Sisi tersenyum tipis, seperti peri yang sakit, dan berbisik, tekanan Chen sudah cukup besar, dan dia pasti sudah menebak beberapa lukaku. Dia sudah sangat lelah, dan aku tidak bisa memberinya tekanan lagi. Para wanita itu berkata dengan cemas, tapi lukamu. Jangan terlalu gugup, semuanya, aku tidak akan mati begitu saja. Senyuman muncul di wajah pucat Sisi, dengan sedikit kedewasaan yang menyayat hati di matanya. Matanya berbinar dengan cahaya yang bergerak, penuh tekad, dan dia bergumam, apapun yang terjadi, aku akan bertahan hingga akhir kekekalan dan bertahan hidup. Aku akan menemani Chen sepanjang jalan hidupnya. Terlebih lagi, aku harus melahirkan anak kami untuknya dan membesarkannya. Berbicara tentang ini, Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perutnya, dengan senyum hangat di wajahnya, seolah dia memikirkan adegan ketika dia dan anak-anak Qin Chen lahir, bermain, dan tumbuh bersama. Mendengar hal itu, para wanita itu terdiam. Mereka teringat ketika Sisi terluka parah, dia sangat antusias dan proaktif terhadap Qin Chen. Antusiasme dan kegilaan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ternyata inilah rencananya. Ya, mereka semua ingin memiliki anak sendiri dengan Qin Chen, yang merupakan buah cinta mereka. Di luar dunia kekacauan, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul. Pada saat ini, yang muncul di hadapannya adalah turbulensi ruang angkasa yang luas, dan dalam turbulensi ruang angkasa yang gelap gulita ini, sebenarnya terdapat tirai cahaya hitam samar. Apa yang sebelumnya menghalangi dunia kekacauan itu mengalir seperti sungai yang panjang,
memancarkan tirai tipis gelap gulita dengan cahaya bintang redup. Dunia kekacauan sebelumnya hanyut bersama aliran ruang yang bergejolak, namun kini terhenti saat menyentuh tirai cahaya hitam ini. Aneh, bagaimana bisa ada tirai cahaya hitam seperti sungai panjang di kehampaan yang bergejolak ini? Gumam Qin Chen sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa dunia kekacauan ini sangatlah luar biasa. Setelah menggabungkan sebagian dari jantung ruang angkasa, bahkan celah di kehampaan dunia bawah tidak dapat dihancurkan, namun langit cahaya bintang seperti sungai hitam ini benar-benar dapat menghentikan dunia kekacauan tersebut, membuat Qin Chen merasa terkejut. Selain itu, di atas tirai cahaya hitam, dia juga merasakan aura kematian yang kuat. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, kekuatan esensial yang dikandungnya sangat menakutkan, dan Qin Chen juga samar-samar merasakan perasaan terkejut. Hal ini aneh. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat tirai cahaya hitam panjang yang menghalangi kekosongan seperti jaring raksasa. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi bergoyang dan memasuki dunia kekacauan lagi. Dengan visi Kaisar Yuming, dia seharusnya tahu benda apa ini. Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming tanpa lelah memberikan bimbingan kepada penguasa banyak area terlarang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, dan Qin Chen muncul di samping Kaisar Yuming. Melihat Qin Chen muncul, Wan Gumingzu adalah orang pertama yang berlari dengan penuh semangat. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Lihatlah, bawahanmu dan Kaisar telah memberikan bimbingan kepada leluhur iblis darah dan yang lainnya. Sekarang kekuatan dari leluhur iblis darah dan yang lainnya tidak seperti dulu lagi. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan semangat. Oh, Qin Chen melangkah maju dan mendatangi Kaisar Yuming. Qin Chen, kamu di sini. Ucap Kaisar yang tersenyum, di depannya ada leluhur iblis darah yang berkultivasi dan yang lainnya. Pada saat ini, sebagian besar kelompok orang ini secara samar-samar memancarkan aura Kaisar Semu, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Kelompok bawahanmu memang sangat berbakat. Kebanyakan dari mereka telah menyentuh alam Kaisar Semu setelah menyerap jejak sumber Kaisar. Menurutku tidak akan lama lagi mereka bisa sepenuhnya memasuki alam Kaisar Semu. Jika orang-orang yang tersisa mempunyai sumber daya yang cukup, mulai sekarang, seharusnya tidak ada masalah untuk menjadi Kaisar Semu. Ucap Kaisar Yuming tersenyum dan berseru. Qin Chen mengangguk. Orang-orang seperti leluhur iblis darah sebenarnya bukanlah orang-orang sederhana. Berapa banyak penguasa area terlarang yang telah dipenjara di keramba laut mati selama ratusan juta tahun. Hampir tak terhitung jumlahnya. Dan di keramba laut mati, berapa banyak orang yang tewas pada tahun-tahun awal perebutan wilayah dan penjarahan sumber daya. Itu hampir seperti tempat penggilingan daging. Detasemen yang lebih lemah mungkin sudah mati semuanya sejak awal. Mereka yang dapat bertahan hidup hampir semuanya adalah yang terbaik di antara kelompok orang-orang yang transenden ini. Penguasa manapun di area terlarang di sini mungkin tidak lebih lemah dari beberapa jenderal terkemuka di bawah Kaisar jika dia memasuki dunia bawah. Sekarang setelah ada sumber daya yang cukup, kekuatan secara alami akan meningkat pesat. Saya telah bertemu dengan tuanku. Melihat Qin Chen, semua orang buru-buru memberi hormat dengan kegembiraan dan kesalehan di wajah mereka. Saat ini, budidaya setiap orang telah meningkat pesat. Sudah berapa lama sejak semua orang meninggalkan keramba laut mati? Dia mencapai apa yang tidak bisa dia capai di sangkar laut mati. Dan semua ini dipersembahkan oleh Qin Chen, yang membuat leluhur iblis darah dan yang lainnya bersemangat. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang berapi-api dan saleh, seperti orang beriman yang fanatik. Tidak jauh dari situ, Molly, yang sedang mengasingkan diri, memperhatikan gerakan tersebut dan mau tidak mau membuka matanya. Pada awalnya, dia sangat meremehkan penjelasan Kaisar Yuming. Tetapi berpikir untuk menyelamatkan Qian, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia mau tidak mau mendekat dan mendengarkan bersama. Kaisar Yuming memang layak menjadi salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Pemahamannya tentang kultivasi jauh melebihi orang normal. Setidaknya di mata Molly, ada banyak hal yang bisa memberinya inspirasi tak terbatas. Sekarang melihat semua orang begitu bersemangat di depan Qin Chen, Molly tidak tahu bagaimana perasaannya. Merasakan ekspresi bersyukur dan gembira dari semua orang, Qin Chen tersenyum sedikit. Pertama-tama menyatakan perhargaan kepada semua orang, dan kemudian menatap Kaisar Yuming, memberitahunya tentang tirai cahaya hitam sebelumnya, dan bertanya.
Apa? Tirai cahaya sungai hitam. Ucap Kaisar Yuming tampak terkejut dan sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Mungkinkah? Qin Chen, buka dunia kekacauan dan biarkan aku melihatnya. Ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dunia di depannya tampak menjadi lebih terang, dan sebuah lorong muncul. Di bagian itu, pemandangan di luar dunia kekacauan langsung ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Dalam sekejap, tirai cahaya hitam besar muncul di depan mereka, terlihat jelas di mata semua orang. Tirai hitam terang ini, ucap Wan Gu. Mingzu wajahnya berubah saat melihat ini, dan dia berseru kaget. Qin Chen tiba-tiba menatapnya dan mengerutkan kening. Mungkinkah leluhur Wan Guming mengetahui sesuatu? Leluhur Wan Guming membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menoleh untuk melihat Kaisar Yuming. Kaisar, apa itu? Mengapa bawahan ini merasa bahwa tirai langit ini mengandung kekuatan mengerikan di seluruh dunia kekacauan? Ucap Wan Gumingzu dengan suara yang dalam. Tirai langit sungai panjang jiwa-jiwa mati, ini adalah tirai langit sungai panjang jiwa-jiwa mati. Tanpa diduga, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama begitu berani dan benar-benar mengaktifkan tirai langit sungai panjang jiwa mati ini. Apakah ini untuk menghalangi sebagian besar dunia bawah? Ucap Kaisar Yuming berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Langit mayat hidup. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming dengan sungguh-sungguh berkata, benda ini berevolusi menggunakan kekuatan sungai undet. Seperti yang kita semua tahu, sungai undet adalah sungai induk dunia bawah. Setelah banyak makhluk mati, mereka akan memasuki sungai undet untuk reinkarnasi. Bisa dibilang sungai undet adalah tempat terlarang paling menakutkan di dunia bawah. Dan tirai langit sungai undet ini adalah larangan mengerikan yang dibentuk dengan mengaktifkan kekuatan sungai undet dan membiarkan kekuatannya menembus dunia bawah. Ini seharusnya ditujukan pada kita. Berbicara tentang ini, wajah Kaisar Yuming menjadi pucat. Ketika Molly mendengar ini, telinganya bergerak-gerak, dan dia menatap dengan tenang. Sungai Undet, bukankah itu tempat di mana jiwa Qian kembali setelah kematiannya? Mungkinkah langit hitam ini terhubung dengan sungai panjang kematian di dunia bawah? Jadi bagaimana jika melalui langit hitam ini, saya tidak bisa pergi ke sungai Undet dan menemukan Qian? Mata Molly tidak bisa membantu tetapi berkedip. Yuming, apa maksudmu? Selama kita melewati langit sungai kematian, kita akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming mengangguk, jika ini adalah fluktuasi biasa, hal itu seharusnya tidak membuat khawatir Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Tirai langit sungai undet ini adalah batasan yang tidak terlihat, bukan suatu entitas. Ia tidak dapat benar-benar menyegel dunia, tapi begitu ada undet yang memakainya, jika dilewati akan menyebabkan fluktuasi di langit sungai panjang undet. Umumnya, fluktuasi yang disebabkan oleh undet sangatlah halus dan tidak akan menarik perhatian. Namun, jika itu adalah orang kuat tingkat kaisar atau fluktuasi khusus lainnya, secara alami akan menyebabkan umpan balik dari sungai panjang undet dan melewatinya ke Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Berbicara tentang ini, ekspresi Kaisar Yuming menjadi serius, dan dunia kekacauan milikmu adalah sesuatu yang ada di dunia. Secara alami ia ditolak dan ditahan oleh sungai panjang undet, sehingga akan dilawan oleh kekuatan dari sungai panjang undet. Jika kamu dengan paksa menyeberangi sungai undet yang panjang, gerakan abnormal pasti akan terjadi dan dirasakan. Ditolak oleh sungai kematian, gumam Qin Chen tampak jelek. Lalu bagaimana kita bisa memblokir langit sungai undet ini? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan menghela nafas, ini adalah bagian yang paling menyusahkan, karena langit sungai undet tidak dapat diblokir sama sekali. Sungai undet adalah sungai induk dari dunia bawah, bahkan bisa dikatakan bahwa dunia bawah telah mampu berdiri di lautan kosmik selama bertahun-tahun, dan sungai undet sangat diperlukan. Dikatakan bahwa Dewa Hades, yang bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah pada saat itu, memperoleh pencerahan di sungai undet ini, dan kemudian dia benar-benar menginjakkan kaki di alam tertinggi dan bertanggung jawab atas hidup dan mati seluruh dunia bawah. Dan Qin Chen, bagaimanapun juga, kamu berasal dari laut kosmik, dan kamu memiliki nafas dunia yang di tubuhmu. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya,
kamu mungkin dapat menyembunyikannya dari siapapun, bahkan 4 ahli tingkat kaisar, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari sungai kematian. Ucap Kaisar Yuming tampak murung. Bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tirai langit Sungai Undet. Saya tidak percaya lagi. Masih ada masalah yang belum terselesaikan di dunia ini. Ucap Qin Chen dengan dingin. Bagi Sisi, dia harus pergi ke laut bencana abadi sesegera mungkin. Tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita lihat dulu di mana kita berada sekarang. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung meninggalkan dunia kekacauan, dan kemudian membawa dunia kekacauan itu langsung keluar dari celah kehampaan di dunia bawah. Dalam sekejap, Qin Chen muncul di dunia bawah. Saat ini, yang muncul di hadapannya adalah hamparan pegunungan yang gelap gulita, dunia suram, angin menderu-deru di mana-mana, seperti pisau baja yang ditiup ke tubuh seseorang, cukup untuk memotong kulit dan otot tubuh seseorang. Terlebih lagi, ada aura tak bernyawa yang mengalir antara langit dan bumi, penuh pembusukan. Ketiadaan, keheningan, kesedihan. Ini adalah keadaan normal di dunia bawah, kemanapun Anda pergi, ada kematian dan pembusukan di mana-mana, dan tidak ada tempat di mana orang dapat melihat harapan. Adapun Qin Chen, orang luar, dunia di dunia bawah hampir sama, dan tidak ada perbedaan khusus sama sekali, bagaimanapun, selalu terlihat begitu suram dan redup. Dunia bawah benar-benar sunyi. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda berlama-lama di tempat ini pasti akan mengalami depresi. Pada saat ini, Qin Chen melihat ke depan. Sungai panjang langit Undet yang terlihat jelas di celah kehampaan tidak memiliki jejak di dunia bawah, seolah-olah tidak ada. Nah Qin Chen, langit sungai Undet tidak akan muncul langsung di dunia bawah, tetapi diam-diam akan memenuhi dunia seperti kekuatan takdir dan muncul di sekitarmu dan aku. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam. Oh, mata penciptaan. Ucap Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan penglihatannya tiba-tiba berubah. Dunia di depannya menjadi kabur. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi perlahan turun, jatuh tepat di depan Qin Chen dari langit tak berujung. Itu adalah tirai langit dari Sungai Undet. Kekuatan ini tersembunyi di dunia bawah dan tidak dapat dilihat oleh orang kuat biasa. Hanya orang kuat di tingkat kaisar yang dapat merasakannya. Wajah Qin Chen jelek, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di seberang jalan, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, siapa di antara kalian yang tahu tempat ini? Dunia di dunia bawah hampir terlihat persis sama, jadi tentu saja Qin Chen tidak tahu di mana tempat ini berada. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Wan Guming di dunia kekacauan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Chen, saya tahu tempat ini. Tempat ini, sepertinya berada di dekat Gunung Guiming. Hah, Gunung Guiming, apakah kamu membacanya dengan benar? Ucap Qin Chen ekspresinya penuh keheranan. Tuan Muda Chen, ketika saya berada di tulang kaca Wanming, saya sedang tidur di dekat Gunung Guiming. Kemudian, saya dibangunkan oleh leluhur Yuanmo. Saya pergi ke dunia iblis melalui lorong luar angkasa dekat Gunung Guiming, dan kemudian saya bertemu tuanku, jadi seharusnya tidak akan ada kesalahan. Ucap leluhur Wan Guming dengan suara yang dalam. Jadi, apa kita sudah berada di wilayah permaisuri Ming Yue? Gumam Qin Chen hatinya tergerak dan dia terkejut. Dia mengingat peta dunia bawah yang dia temukan dari banyak penguasa area terlarang. Dunia bawah sangat luas dan tidak terbatas, dan Gunung Guiming kebetulan berada di wilayah permaisuri Ming Yue. Dan Kaisar Abadi yang bertanggung jawab atas Gunung Guiming tampaknya berada di bawah komando permaisuri Ming Yue saat itu. Jadi, kita tidak jauh dari lautan bencana abadi. Gumam Qin Chen sangat terkejut, ini adalah kabar baik. Namun segera, ekspresinya berubah menjadi jelek lagi. Karena menurut pemahamannya, lautan bencana abadi permaisuri Ming Yue terletak lebih dalam di Gunung Guiming, dan harus melewati langit sungai kematian di hadapannya. Cobalah dulu. Hati Qin Chen tergerak dan dia menatap sungai panjang langit Undet di depannya. Tiba-tiba dia mengambil langkah maju dan mendekati sungai panjang Undet. Segera setelah Qin Chen bersentuhan dengan langit sungai Undet, kekuatan khusus datang dari langit sungai Undet. Meskipun kekuatan ini sangat lemah, ia mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini, gumam Qin Chen berubah warna. Di bawah kekuatan ini, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia bersembunyi, dia akan selalu ditemukan. Meskipun perasaan ini sangat aneh,
Qin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Qin Chen berpacu dengan pikiran. Nak Qin Chen, sebenarnya, aku punya ide. Pada saat ini, suara Kaisar Yuming tiba-tiba terdengar. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Ucap Qin Chen mengangkat alisnya. Jika menebaknya dengan benar, tirai langit undead yang didirikan Wu Yue Mingdi dan yang lainnya akan semakin kuat semakin dekat mereka ke bagian dalam dunia bawah. Jika kamu dengan paksa pergi ke Laut Bencana Abadi, kamu pasti akan ketahuan. Tetapi jika kamu pergi ke lokasi Gunung Huangquan, tempat saya berada, kamu mungkin tiba dengan selamat. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, selama Anda dapat membawa saya kembali ke Gunung Huangquan, saya akan dapat memperoleh kembali tubuh fisik saya. Pada saat itu, saya akan dapat memulihkan banyak kultivasi saya. Pada saat itu, dengan kekuatan magis saya bisa membawa Anda menyeberangi sungai kematian ini secara diam-diam, dan langsung menuju Laut Bencana Abadi. Ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Maksudmu, izinkan saya membantu Anda mengumpulkan tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Itu benar. Ucap Kaisar Yuming mengangguk dan berkata lagi, ini seharusnya menjadi satu-satunya cara. Namun, Qin Chen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Gunung Huangquanmu terletak di sisi lain dunia bawah. Belum lagi yang lainnya, pergi ke Gunung Huangquan saja akan memakan banyak waktu, tapi kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Jika Anda tidak pergi ke Gunung Huangquan untuk membantu saya memulihkan kultivasi saya, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap sungai undead yang tak ada habisnya di depan Anda. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan mendesak. Siapa bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa? Ucap Qin Chen sangat percaya diri. Kaisar Yuming tercengang. Apakah Qin Chen punya ide? Tidak, tidak mungkin. Bahkan di masa jayaku, akan sangat sulit bagiku untuk melewati langit sungai undead secara diam-diam. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Hanya memikirkannya. Xiao Xiao. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, seorang gadis kecil muncul di sampingnya, itu adalah Xiao Xiao. Kakak. Ketika Xiao Xiao melihat Qin Chen, senyum manis tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak sedikit bersemangat dan berkata, Kakak, apa ada masalah kamu memanggil Xiao Xiao? Apakah kamu ingin Xiao Xiao membantumu? Qin Chen buru-buru berkata, Xiao Xiao, bisakah kamu membantuku menutupi langit di depanku sehingga aku bisa lewat tanpa disadari? Ucap Qin Chen bertanya dengan sungguh-sungguh.